Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya din sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tudammir qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada alhamdulillah pagi ini ya, pagi yang cerah ini kita semua masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu walaupun dalam virtual gitu ya, dalam online gitu. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan kesehatan buat kita semua. Sholawat mari kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi panutan kita, menjadi selalu kita yang akan memberikan syafaat pada hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang kemarin, yaitu waktu rapat koordinasi pada tanggal hari Senin ya, tanggal 27 bersama Kepala Kantor Kemenak bersama tim kesehatan dan dari pihak kabupaten sih tidak ada, cuman ada sedikit pendamping aja. Terima kasih. Hal-hal yang pokok yang penting saya sampaikan yaitu kita sebagai jamaah insyaallah calon haji menjadi jamaah Allah, yang pertama adalah menjaga tim ya, menjaga kekompakan. Maaf ya, saya sendiri di sini tidak menjadi bukan kita sebagai sebagai teman gitu loh. Sebagai teman, bukan menjadi atasan, menjadi bawahan. Tidak ada istilahnya. Kita itu di sini kerjasama, saling kompak, saling koreksi. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kalau salah ya minta maaf. Saya hanya diberi sedikit amanah untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Insyaallah nanti yang penting kita kompak, mengikuti aturan yang telah ditentukan. Kalau ada apa-apa segera untuk lapor, kalau ada permasalahan untuk segera pokoknya yang penting itu melaporkan kepada Karu. Nanti saya sampaikan ke Karom, kemudian nanti yang atasnya pada ketua kloter, dan nanti kalau ada sesuatu nanti akan segera ditindaklanjuti. Terutama kalau masalah yang nanti di sana, masalah HP dari di luar itu juga harus aktif ya, bisa cepat dihubungi. Untuk yang pertama yaitu nanti kita akan dari awal ya, dari Purbalingga. Insyaallah itu kemarin ada surat yang pertama itu 6:30, tapi kemudian ada undangan itu jam 6 pagi ya. Nah, jam 6 itu nanti berarti kita paling tidak habis subuh langsung berangkat. Untuk yang jauh itu mungkin ya diperkirakanlah perjalanannya dari yang jauh itu mungkin yang Bu Dati yang di Sirau atau yang dari daerah Moncol itu biasanya berapa untuk menempuh perjalanan sampai Purbalingga itu mungkin setengah jam ya, diperkirakan nanti barangkali sebelum subuh mudah berangkat barangkali ya. Kalau di saya itu kan dekat, paling kalau dalam waktu normal itu paling butuh waktu 1/4 jam. Nanti saya akan berangkat mungkin jam habis subuh. Saya masih jam subuh di sini, kemudian saya berangkat insyaallah. Yang dekat-dekat bisa menyesuaikan untuk perjalanan. Yang penting nanti jam 6 itu ada acara pelepasan dari pihak kabupaten sendiri, ada ada arahan dan sebagainya itu jam 6. Dan bisa saja nanti mobil itu ditempelin ya. Ditempelin rombongan haji, calon haji. Nanti ini akan menjadi identitas. Nantinya di jalan itu nanti mungkin macet apa-apa kan, nanti mungkin ada ada celah lah untuk haji, mungkin didahulukan dan sebagainya. Insyaallah begitu. Nanti terus sudah dibaca kemarin ada surat juga untuk pengantar haji itu cuman 1 orang, 1 jamaah berarti 2 orang. Tidak boleh lebih untuk masuk ke pendopo untuk mengantarkan. Mungkin yang tidak masuk pendopo itu di luar saja. Mungkin dari berapa anak yang diajak atau mungkin keluarga itu nanti yang boleh masuk hanya 2 orang. Ini itu nggih camke nggih, mungkin sampun waos kalau ingin mboten jelas monggo dimangke ditangan. Terus setelah sampai di pendopo insyaallah mangke ada arahan setelah berangkat. Nah, ini berangkat tuh nanti bis sudah diatur di Purbalingga sendiri. Nanti pergu itu sudah diatur, nanti pokoknya ikut instruksi saja.
nggak usah mendahului, nggak usah rebutan, itu yang minta tolong di situ ya. Kita ikutin. Nanti insya Allah nanti kita akan melaksanakan setelah berangkat melaksanakan jamaah sholat Jumat mungkin perkiraan di daerah Semarang karena kita akan lewat jalan tol, mungkin jalan tol itu nanti masuknya. Sampai diperkirakan jam setelah itu ada makan siang dari sana terus langsung ke embarkasi, mungkin diperkirakan itu sebelum jam 5 udah nyampe. Pokoknya itu masuknya jam 5 nanti ada penyambutan di sana juga. Nah ini dari sini nggak usah rebutan nih, nanti turun ya turun teratur masuk. Setelah ini ada nggak usah masuk kamar dan sebagainya, nanti kita kumpul dulu di mana nanti kita saya arahkan dan sebagainya, nanti ada petunjuk dan sebagainya kita di situ dikondisikan kemana situasinya. Nanti saya akan segera koordinasi kepada teman-teman Karu atau Karom yang ada di sana yang sama-sama bagaimana caranya untuk pembagian kamar di Dono Hutan ya. Ampun rebutan yang penting. Terus setelah sampai sana kita kan masuk ke itu untuk tas-tas dan sebagainya, nanti ada pembagian uang itu sudah diatur juga di situ ya, rebutannya. Nah ini mungkin saya maaf, nah itu kok bisa bawa bekal di situ ya untuk di Dono Hutan itu kan juga ada istirahat, barangkali yang sudah bekal ingin makan di luar dilalah kok ya ada, insya Allah di Dono Hutan masih ada makanan. Kalau udah bawa makanan yang jelas itu makanan yang mengenyangkan ya, bisa ya roti apa yang berat-beratnya apa penting banget itu. Di perjalanan juga kalau ada merasa lapar ya udah yang kebutuhannya yang berpotensi kalau lapar itu sering sakit dan sebagainya, menghindari dehidrasi pusing sebagainya itu di perjalanan antara itu ya sanggup kemil-kemil ya rapopo lah, monggo terserah jenengan. Nanti di Dono Hutan juga begitu. Setelah itu nanti ada pemeriksaan itu nanti kemungkinan pagi hari itu ada pemeriksaan kesehatan, pembagian living cost dan sebagainya itu pagi ya, sekitar pokoknya pagi itu. Nanti pokoknya sampai sana kita siap-siap masuk kamar itu udah istirahat dulu, nggak apa-apa, nggak nutrik. Kalau ada instruksi dari apapun pokoknya diperhatikan. Terus nanti malamnya istirahat cukup, usahakan istirahat aja biar nanti fresh badannya. Di pagi harinya kita fresh, sudah sholat subuh dan sebagainya, nanti itu fresh sudah mandi, nggak usah berebut dan sebagainya. Lah itu untuk itu yang sudah disiapkan di tas tenteng itu disiapkan untuk keperluan yang di Dono Hutan ya. Dono Hutan nanti setelah itu ada apa namanya setelah itu nanti selesai semua terus ada dipanggil satu persatu untuk cek kesehatan dan sebagainya, barangkali seperti kemarin. Kalau nggak ada perubahan ya nanti kita instruksikan kembali dari bawah di situ semuanya. Nah nanti masih bisa berkomunikasi kepada keluarga untuk yang selanjutnya ya. Niki yang hanya perkiraan saja. Kemarin seperti itu, kalau ada perubahan saya juga nggak tahu. Nanti begitu siang, maaf ya, begitu sudah selesai semua, nanti kan kita berangkat sekitar sore ya jam 5 untuk terbang. Nah itu sebelumnya itu sekitar siang itu ya sudah mandi dulu untuk sebelum memakai baju ihram. Karena baju ihram itu nanti dipakai sebelum pakainya di Dono Hutan. Jadi ini tapi belum niat, maaf ya, belum niat. Nanti belum niat. Terus setelah itu sudah selesai semua, nah itu nanti masuk pesawat itu ada pemeriksaan juga itu nanti tas dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan tadi putus ini yang video kedua. Nanti setelah zuhur itu mungkin kita melaksanakan jamak qashar ya, sama asar ya, jamak qashar sama asar. Terus setelah itu kita naik pesawat, saya persingkat saja biar enggak berbelit-belit. Terus ini ada surat yang seperti ini ya, nanti saya share. Ini sebenarnya untuk saya, untuk kamu, tapi setidaknya nanti saya share dipahami ya. Nanti ini dipahami, nanti saya share. Itu di situ ada misalnya nanti kan setelah dari awal misalnya sudah berangkat, itu ada contohnya mengambil mikot di mana ini? Mengambil mikot di Yamlamlam atau mungkin di mana di Jeddah. Ini kan ada dua alternatif.
di Yam Lam atau di Jeddah. Kalau Yam Lam itu di atas pesawat. Nanti pokoknya ini dipahami aja dulu, dipahami saya harus melakukan seperti ini. Tidak apa namanya, ini nanti untuk pengumpulan data saya ya, nanti dibantu lah seperti ini. Nanti ini harus ada semacam kejujuran. Jadi kejujuran perlu kita mau melakukan di mana. Masalahnya apa? Contohnya gitu ya. Nanti kalau saya ingatin di pesawat ini belum ngambil mikot misalnya ya, di Yam Lam itu ada perintah nanti silakan untuk mengambil mikot dan sebagainya, itu ada petugas nanti ada petugas untuk menentukan ini sudah sampai Yam Lam, silakan untuk mengambil mikot. Misalnya nanti ada sampai yang lupa nggak mengambil mikot sampai di Jeddah, itu bisa di Jeddah juga bisa ngambil mikot. Setelah kita melaksanakan misalnya sebanyak kemarin yang sudah di manasik itu bisa di situ. Toh kalau misalnya di situ lupa lagi lah, itu nanti harus laporan. Kalau lupa, kalau saya belum ambil mikot, lupa belum ambil mikot, itu kan niatan masuk rukun ya. Itu kalau sampai lupa itu harus membayar dam. Gitu yang perlu saya perhatikan. Itu di sini sudah ngambilnya, tapi ada enggak berarti nanti saya laporkan ini harus kena dam. Itu contohnya seperti itu. Makanya harus dipahami benar-benar apa yang dilakukan. Ini rukun, baru rukun itu wajib. Rukun itu wajib, kalau enggak kena dam ya. Itu yang perlu dipahami, nanti saya share. Terus itu untuk setelah kita terbang tadi di Yam Lam kita mengambil niat. Kalau yang ngambil niat di Yam Lam, misalnya turun dari pesawat sampai di Jeddah lah, itu nanti cukup lama di situ. Setelah kita turun pesawat itu ada pemeriksaan satu persatu juga, pemeriksaan pribadi, entah tas, entah kita dan sebagainya, itu cukup lama. Ini lagi dibutuhkan kesabaran. Setidaknya jenengan bekal yang di tes tenteng itu ada nggih, entah roti apa-apa nggih, karena di sana itu ya diinformasikan. Saya sedih dulu pernah sana, mungkin ini saling sharing aja. Di sana itu kalau misalnya kelaparan itu, lapar misalnya ya, udah lapar merasakan, itu repotnya nanti kalau beli di sana itu mahal banget. Itu kan di daerah bandara juga, di daerah sudah masuk ke luar negeri, itu bisa aja harganya itu 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Di roti aja mungkin 100.000 gitu barangkali. Itu kan repot. Kita bawa aja dari sini. Jadi yang bekal utama itu yang penting yang membuat kita kenyang lah, terserah jenengan. Yang bisa nggak kemerungsung nanti bisa dan sebagainya, itu utama seperti itu. Setelah kita turun pesawat kan udah manasik kemarin itu mungkin sudah hafal semua gitu. Yang udah diajarin Pak, mungkin dari Pak Nurholis itu sudah diajarin seperti itu. Dan itu mungkin ada tambahan sedikit saja mungkin dari teman-teman kita yang sudah haji. Kalau sudah sampai sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Dan kemudian kita merasakan bisa sujud syukur kan. Sujud syukur, mungkin ini kemarin ada teman yang saya merasakan untuk berdoa selain yang biasa dalam berdoa itu, berdoa misalnya ya Allah berilah kecocokan suhunya misalnya dalam badan kita, berikanlah kecocokan dalam hal makanannya di sini di Arab Saudi, di Arab, dan berilah kesehatan dan sebagainya. Itu untuk rasa syukur, itu terserah jenengan. Moga ini hanya tambahan saja, nanti bisa diramu sendiri. Itu nggak doang, pokoknya penting sujud syukur di situ. Setelah itu sambil menunggu dan sebagainya, itu penting banget. Nah, terus setelah diadakan pemeriksaan itu kan semuanya datang. Jadi kemungkinan nanti rombongan itu nanti gini loh, setelah satu regu saya usahakan satu regu itu nanti saya usahakan bersamaan, karena ini bisnya itu nggak diatur di sana, nggak satu rombongan ini apa. Biasa satu bis itu duduknya bebas ya, nanti yang penting masuk bisa saja, nanti nggak usah berebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah lagi ini tadi sudah sampai bis ya. Kalau ada yang lupa ngambil mikot, segera untuk laporkan. Semoga semuanya tidak lupa dan bisa konsentrasi, yang penting ya. Jaga kesehatan tetap, air minum juga mungkin harus disiapin di situ ya. Terus inilah kita menuju ke hotel Sarwal yang mungkin nanti di sektor 4. Kalau kita di sektor 4 ya kita nggak tahu posisinya di mana. Yang penting kita nyampe sana untuk ngambil. Nanti kita koordinasikan untuk kalau tas yang udah datang, saya koordinasikan tas siapa yang sudah pokoknya kita insya Allah saya bantu sepenuhnya lah dari teman-teman kita yang laki-laki ya, sama-sama juga akan membantu yang ibu-ibu nggih. Jadi semuanya sampai ke sana. Terus ini kemarin untuk setelah ini kan masih di sana itu bergerakan malam ya, 2:30 baru udah nyampe ke Jeddah itu nanti. 2:30 Jeddah.
kemungkinan nanti sholat subuhnya itu nanti dikondisikan, nggak tahu gimana sholat subuhnya, apa masih di hotel atau bagaimana. Nah setelah itu, setelah sholat subuh kita siap-siap karena kan masih dalam posisi pakaian ihram ya, semuanya pasang ihram, terutama yang laki-laki harus jaga ihram, itu nggak boleh dibuka dan sebagainya, pokoknya persis seperti itu yang sudah syarat-syarat ihram harus dipenuhi. Setelah ini terus kita habis subuh kemungkinan kita melaksanakan umroh wajib. Umroh wajib sudah mulai, kita kemarin dikatakan mau kalau dan dulu ternyata tidak jadi, akhirnya kita bersama-sama alhamdulillah diusulkan untuk bersama-sama untuk menuju ke untuk melaksanakan umroh wajib ya, nanti kita bersama-sama. Dari situ kita berangkat, pokoknya yang penting kompak, kalau ada yang bermasalah dengan kesehatan sebagainya untuk segera melapor, nanti kita segera insya Allah segera kita percepat tangani, saling kerjasama. Nah untuk setelah ini kemungkinan ini saya masih belum ada informasi, nanti pagi-pagi itu apa bagaimana saya kurang tahu, sarapan atau bagaimana, nanti kita langsung umroh. Setelah itu nanti siangnya kita akan kembali lagi kalau sudah selesai umroh dan sebagainya, sudah melaksanakan syarat-syarat dan rukunnya semuanya, kita kembali ke hotel. Setelah itu kita insya Allah istirahat. Saya kira itu saja untuk sementara, nanti kita bisa ditanyakan lagi kalau nggak paham ya, segera untuk WA dan sebagainya, ada mungkin yang kurang. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.